Akhirnya era baru bola sepak Malaysia ini benar-benar sudah bermula. Selepas banyak drama dan juga rumor terkait penentuan CEO Harimau Malaya hari ini sudah diumumkan. Detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JS Update. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kurang semua. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Indonesia tentunya. Sebelumnya semoga kalian semua diberi kesehatan yang dari Indonesia ataupun dari Malaysia. Dan aku harap di kolom komentar jangan saling gaduh. Saywar, ya aku sih kalau saywar masih wajar tak jadi soal. Tapi kalau sudah rasis, bahwa kata-kata yang tak enak tak didengar itu tak pantas lah macam itu ya. Kita tetap jaga kerukunan ya antar sesama apa ya warga Asia Tenggara, apalagi ketika kita bertetangga gitu. Jadi janganlah orang-orang gaduh yang rasis, yang tak perlulah di kolom komentar. Ya, sewor-sewor sedikit tak masalah, tapi yang udah kebangetan nanti aku hapus komentarnya. Oke, seperti biasa ya karena kan aku memang bahasnya ini bola sepak Malaysia, bukan berarti aku tak cinta Indonesia bahas bola sepak Malaysia ini ya, karena aku tetap mengikuti kalau timnas main pasti ikut ya, tapi memang tak buat aku konten saja gitu. Jadi terkait bola sepak Malaysia ini ramai dan hari ini jadi tahap selanjutnya selepas sebelumnya kita tahu sudah penentuan pelatih bawah 23 tahun, kemudian juru latihnya Peter Klamowski ya. Dan hari ini ya sebelumnya juga yang bawah 23 Nafuzi Zain ya. Dan hari ini sudah ditetapkan CEO baru tim nasional Malaysia. Ini agak berbeza ya karena aku juga kurang paham sebenarnya konsep seperti apa, tapi yang jelas ini kan penswastaan untuk bola sepak Malaysia. Nah, dan itu makanya perlunya adanya CEO. Nah, mungkin ini berbeda dengan federasi-federasi yang lain gitu. Nah, selepas sebelumnya dikabarkan rumornya adalah tim Cahill ya, karena kita tahu tim Cahill yang mendampingi TMJ ke Timur Tengah ke Qatar, tapi tak lama selepas isu beredar tim Cahill itu, TMJ mendedahkan bahwa tim Cahill itu as personal advisor. Nah, selepas itu nama yang dikaitkan adalah Stanley Bernard ya. Beliau yang memang sangat baik pengalamannya bersama Kuala Lumpur City FC dan juga rekor yang ditorehkan bersama KL City itu dinilai pantas untuk jadi CEO. Tetapi selepas semalam TMJ itu memberikan hint bahwa this morning akan diumumkan ya siapa CEO baru Harimau Malaya, dan sudah diumumkan ternyata bukan Stanley Bernard ya. Yang diumumkan adalah profesional dari Kanada kalau aku tak silap ya. Yaitu adalah yang terkenalnya adalah Rob Friend ya, namanya Rob Friend ini. Nah, ini memastikan juga era baru dari bola sepak Malaysia. Dari tengah memang selepas ini kita ada juga kejadian ya. Ini juga JJS beberapa kali menggunakan rumor-rumor yang tersebar ini ya sebagai postingan-postingan ya di video YouTube JJS ya. Ternyata sebelum ini juga rame ya karena ketika TMJ meminta pemain yang memang sedang ramai diperbincangkan di Malaysia yaitu Josh Brownhill ya, player andalan, key player di Burnley untuk mengkonfirmasi bahwa dia itu sebenarnya punya warisan Malaysia tak, dan akhirnya diumumkan ternyata tak ada darah Malaysia sama sekali. Ini cukup membuat kecewa penyokong ataupun peminat bola sepak Malaysia yang memang mengharapkan ada player grade A yang nantinya join untuk tim nasional Malaysia dalam waktu dekat tentunya untuk kualifikasi Piala Asia 2027. Yang mana kita tahu saingannya adalah Vietnam yang lolos Piala AFF dengan satu striker naturalisasinya yang sangat mengerikan ya. Kita tahu Vietnam itu secara permainan sudah oke lah. Dari dulu-dulu permasalahan Vietnam ada di finishing, dan kali ini dapat striker naturalisasi yang ngeri lah. Jadi memang Malaysia harus benar-benar serius untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia 2027 untuk mendapatkan satu tiket karena hanya juara kumpulan yang lolos. Jadi tugas berat pertama ini untuk
uh, juru latih Peter Kwiatkowski dan juga CEO barunya yaitu Rob Friend ya. Aku tak tahu nanti statusnya ini kayaknya tetap masih di bawah ketua FVM ya. Ini aku baca update-nya dari harimaumalaya.com. Era baru bola sepak Malaysia bermula. Rob Friend sah dilantik sebagai CEO Harimau Malaya. Penantian seluruh peminat bola sepak tanah air untuk mengetahui individu yang mengalas tanggung jawab sebagai ketua pegawai eksekutif ataupun CEO pasukan kebangsaan Malaysia akhirnya terjawab apabila Robert Douglas Friend atau yang lebih dikenal sebagai Rob Friend dilantik untuk menjawab jawatan tersebut. Perkara itu diumumkan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia ataupun FAM menerusi satu kenyataan media resmi yang menyatakan bahwa pelantikan Rob Friend merupakan langkah strategik dalam merevolusikan struktur pasukan kebangsaan. Rob Friend merupakan bekas penyerang antarbangsa Kanada, membawa rekor cemerlang sepanjang karirnya termasuk pernah bermain untuk klub-klub ternama seperti Mönchengladbach, Hertha Berlin, LA Galaxy, serta mencatatkan 32 penampilan untuk pasukan kebangsaan Kanada antara 2003 sampai 2011. Selepas bersara pada 2014, Friend menceburi bidang pengurusan bola sepak dengan portofolio luar biasa. Ini juga yang ditonjolkan oleh TMJ, makanya TMJ ini ingin orang macam ini. Beliau menjadi pengasas bersama Canadian Premier League, Liga Profesional Bola Sepak Kanada yang berjaya meningkatkan nilai liga daripada SIFAR kepada 300 juta US dollar dalam tempo 6 tahun. Jadi value-nya sampai segitu kapital valuasinya. Beliau juga memegang jawatan penting dalam dua klub CPL, Pacific FC dan juga Vancouver FC. Melalui pembangunan klub, pembangunan infrastruktur dan operasi strategik yang menjadi kedua-dua klub tersebut bertaraf tinggi di Kanada. Dalam pada itu, struktur baru yang diperkenalkan oleh FAM, Rob Friend akan memainkan peranan utama sebagai CEO pasukan kebangsaan, menguruskan semua perancangan dan program yang melibatkan skuad senior dan skuad bawah 23. Dengan pengalaman yang luas dalam pembangunan klub, pengurusan keuangan, dan rundingan penajaan, Friend diharap dapat membawa pendekatan profesional yang segar untuk memantapkan lagi Harimau Malaya. Selain itu, beliau juga memastikan tenaga kerja dalam organisasi pasukan kebangsaan dilengkapi dengan individu berkemahiran tinggi dan berpengalaman dalam berbagai aspek, termasuk pembangunan pemain, kejurulatihan, dan pengurusan klub. Pelantikan Friend ini adalah susulan pengumuman FAM pada 16 Desember 2024 mengenai pelantikan Peter Kwiatkowski dari Australia sebagai jurulatih pasukan kebangsaan dan juga Nafusi Zen, ketua jurulatih skuad bawah 23. Barisan kepemimpinan ini dilihat sebagai usaha untuk membawa Harimau ke tahap lebih tinggi di peringkat serantau dan juga antar bangsa. Sementara itu, Friend memulakan tugas resmi di Wisma FAM pada Januari 2025 ya, jadi selepas tahun baru ya. Oh ya, dan aku ucapkan juga tahun baru buat semuanya yang di Indonesia ataupun di Malaysia ya. Selamat tahun baru, semoga apa yang diinginkan di tahun depan segera terwujud. Harapan besar dari kepada bahunya untuk menyentuh perubahan positif dalam bola sepak Malaysia. Pengalaman beliau dalam meningkatkan nilai klub dan liga di Kanada diharap dapat diterapkan di Malaysia, membawa pasukan kebangsaan ke arah pencapaian yang lebih cemerlang. FAM dan peminat bola sepak tanah air kini menanti dengan penuh debaran untuk melihat bagaimana struktur organisasi baru ini di bawah kepemimpinan Rob Friend akan membawa Harimau Malaya mengaum lebih kuat di pentas dunia. Nah, ini ngeri ya. Nah, menurut orang semua, apa yang perlu dilakukan oleh dalam waktu dekat ya oleh Rob Friend ini dan juga Peter Kwiatkowski ya nanti. Ya menurut aku sih memastikan player-player yang sedia untuk kualifikasi Piala Asia 2027 di bulan Maret nanti ya, karena untuk jangka panjangnya ya lolos ke Piala Asia 2027 itu. Entah itu kalau boleh mendatangkan player warisan di luar negara yang memang punya warisan ya dan tidak dari sumber yang abal-abal ya. Selama ini kan ternyata di cross-check tak ada. Aku tak tahu tuh kalau di Indonesia, kalau aku tengok beberapa media sosial yang berani posting itu udah dapat confirm dari pemain tersebut minimal, dan di Indonesia sendiri
itu dari kalau di Malaysia itu Kementerian Belia Sukan ya, Kementerian Bel ya Belia Sukan ya gitu ya. Kalau di Indonesia kan Menpora itu punya staff yang punya eh, apa ya data pemain kacukan seluruh olahraga yang kemungkinan bisa main untuk Indonesia. Dan Erick Thohir sendiri itu memiliki tim sendiri ya untuk nama-nama ataupun database pemain kacukan. Nah, jadi ya nah, kita tunggu saja gebrakannya di Malaysia seperti apa. Harusnya sih ada macam itu. Jadi ketika mau cross check itu tak seperti yang disampaikan oleh TMJ. Ketika di cross check ternyata pemain tersebut aja tak tahu Malaysia ada di mana. Jadi kan kalau disangkut pautin dengan ada turunan ataupun warisan Malaysia jadi nggak nyambung dan ternyata tak ada ya. Kita juga terima kasih dengan TMJ karena ketika TMJ meminta Josh Brownhill itu untuk memastikan atau untuk konfirmasi terkait status beliau, akhirnya sudah jelas ya. Josh Brownhill tak ada warisan Malaysia. Nah, menurut orang apa yang perlu dilakukan oleh eh, CEO baru Malaysia dan juru latih barunya? Nah, menurut orang apa? Tulis di kolom komentar. Nah, mungkin itu kalau ada kesilapan aku mohon maaf ya. Sia-sia semua. Selamat tahun baru 2025. Semoga harapannya bisa terwujud. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.